get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika tentang pecahan part 1. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran maupun sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal ataupun juga sebaliknya. Materi ini akan kita gunakan untuk mengerjakan berbagai macam soal di buku paket kelas 6, terutama di buku matematika. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa catat materi penting di buku tulis matematika kalian. Selamat dan semangat belajar ya. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Bagaimana hari ini? Sudah sarapan? Sudah mandi? Jika sudah, mari kita pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika hari ini, Bu Yukti berjanji kemarin waktu kita pembahasan di soal halaman 32 itu kan tidak sampai di nomor 30, karena nomor 26 dan sampai dengan 30 itu ternyata ada pecahan, ada materi tentang pecahan. Nah, Bu Yukti mau sedikit mereview tentang materi pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Hanya saja untuk kelas 6 nanti kita akan bertambah materinya sampai dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Oke, jika sudah siap, siapkan dulu buku matematika cetak, buku matematika tulis, alat tulis, dan konsentrasi, fokus. Kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama, Bu Yukti di sini menerangkan, di sini menuliskan 3/5. 3 di sini menempati sebagai pembilang, kemudian 5 sebagai penyebut. 3/5 ini maksudnya adalah kalau pecahan itu adalah 3 dibagi 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk untuk ke penjumlahan. Ada 2 kriteria. Untuk penjumlahan dan pengurangan, itu ada 2 kriteria yang harus kita pahami. Yang pertama, sama penyebutnya. Oke, penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung mengerjakannya. Ini tidak ditambahkan ya, penyebutnya sama, itu langsung tulis di sebelahnya. Tapi jika penyebutnya berbeda, nanti kita akan cari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, karena soal contoh yang ini, untuk contoh soal yang pertama ini, penyebutnya sama, ini kan sama-sama 5 penyebutnya. Kita tulis di sini 5. Nah, untuk yang 2 dan 1, ini kan tandanya di sini plus, berarti 2 tambah 1, 3. 3/5. Sekarang kita coba masuk untuk contoh yang kedua. 1/4 ditambah 1/2. Kita lihat, samakah ini penyebutnya? Oke, beda ya. Jika beda, kita mencari dulu KPK-nya. KPK dari penyebut. Bagaimana caranya? Bisa kalian kalikan. Ini dikali sini, meskipun di sini nanti hasilnya 8, tapi nanti kalau disederhanakan pasti belakangnya juga akan sama hasilnya. Atau kalau ada 2 cara, kalau bilangannya masih kecil, boleh kalian mencarinya seperti ini. Ini kan 2 ya, terus ini ada 4. Kita buat polanya 2 ditambah 2 tambah 2 dan seterusnya. Kemudian 4 tambah 4 dan seterusnya. Ini tambah, atau gini, 4. Ini kan 2 tambah 2 kan 4 ya. Begitu langsung gini aja, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 ditambah 2 10. Nah, kita lihat, ini kan 4 tambah 4 kan berarti 8. Kita lihat di antara yang sudah berjalan seperti ini, sudah adakah bilangan yang sama? Sudah ada ya, yaitu berapa? 4. Nah, berarti penyebutnya adalah 4. Bisa 8, tapi nanti kita sederhanakan. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis penyebutnya di sini 4. Kemudian 4 kalau arahnya ke sini ya. Kalau arahnya ke sini itu dibagi. Oke. Kalau arahnya ke sini dibagi. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, hasil yang sudah dibagi di sini ini kita kalikan ke sini. Nah, jadi arahnya 4 dibagi 4, 1, 1 dikali 1 hasilnya di sini 1. Ya.
Sekarang 4 kalau ke sini tadi diapakan? Iya, dibagi 2. Hasilnya kan 2. 2 dikali 1. Hasilnya 2. 1 tambah 2. 3/4. Nah, mudah kan? Ini rulesnya sama dengan pengurangan pecahan. Nah, kita lihat contohnya di sini. 2/3 dikurangi 1 1/3. Sama kan? Ini tadi kan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama kan berarti kita tidak menyamakan dulu penyebutnya karena sudah sama. Ngapain ya kan kita samakan? Nah, tinggal kita kurangi untuk pembilangnya. 2 dikurangi 1. 1/3. Contoh yang kedua, ini kita lihat. Ternyata penyebutnya berbeda. Ingat tadi bagaimana jika penyebutnya berbeda? Kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara mencari KPK-nya atau juga bisa dengan mengalihkannya. Nah, bagaimana caranya? Boleh kalian pakai cara yang seperti ini tadi. Tapi ini cara yang lama ya, hanya untuk mereview kalian. Ada cara yang seperti ini, ada yang mengalihkan ini dengan ini. Nah, oke, kita pakai cara yang tadi. Misalkan 5, terus di sini 2. 5 tambah 5 kan 10, tambah 5 15 dan seterusnya. 2 ditambah 2 4, tambah 2 6. Terus 8, terus 10. Ingat, di sini sudah ada yang sama. Ya kan? Berarti KPK-nya di sini adalah 10. Penyebutnya adalah 10. 10 dibagi 5. Ingat, kalau arahnya ke sini tadi diapakan? Dibagi. 10 dibagi 5 hasilnya kan 2. Nah, 2 dikali 4 hasilnya 8. Karena di sini tanda min, di sini juga min. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5. 5 ke arah ke sini. Dikali 5 dikali 1 hasilnya 5. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 3 per berapa? Per 10. Oke. Kesulitan tidak? Tidak ya. Ini masih mudah. Nah, sekarang kita coba untuk ke perkalian. Di sini Bukti umpamakan Bukti punya bilangan 1/8 dikali 2/5. Nah, kalau cara seperti ini enak kalau dalam operasi hitung perkalian ya, pecahan, itu kuncinya cuma satu. Kalikan ya, pembilang dengan pembilang ya, pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Nah, mudah kan? Kalau sekarang seperti ini, pembilangnya tuh mana? Kalau ini 1 kan, ini penyebutnya 8, ini pembilangnya 2, ini penyebutnya 5. Berarti kan 1 dikali 2 hasilnya 3 per 8 dikali 5 hasilnya 40. Nah, kalau pecahan kita harus membiasakan. Ini disederhanakan sampai dengan bilangan yang paling sederhana. Tapi karena 3/40 ini tidak bisa disederhanakan. Kayak ada kesulitan tidak? Oke, contoh lagi ya supaya kita lebih bisa. Di sini Bukti umpamakan 2/3 dikali 1/4. Nah, 2 dikali 1 2, per 3 dikali 4 12. Contoh, ini kan bisa dibagi nih, bagi 2. 1 dibagi 2 6. 1/6. Oke, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu apa? Pembagian. Oke, pembagian pecahan. Nah, misal di sini Bukti umpamakan ya, 3/4 dibagi 1/4. Berapa ini? Oke, kalau dalam pembagian pecahan itu berlaku seperti ini. Ini tetap kita tulis 3/4. Ini kita rubah menjadi kali. Loh Bu, kenapa kali? Iya, caranya memang seperti itu, harus kita kali. Tapi pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, sekarang kalau tadi ini pembilangnya 1, penyebutnya 4, berarti kalau dibalik, berarti di sini berapa? 4
per 1. Ingat, kalau 4 per 1 itu sama dengan 4, sama saja. Tapi karena ini pecahan, biar kita semua konsepnya sama, tetap baik ditulis. Berapapun angkanya, bilangannya, jika per 1 itu ya bilangan itu. Mau 3 per 1, 13 per 1, 6 per 1, itu sama saja ya. 6 per 1 ya 6, 13 per 1 ya 13, gitu ya. Oke, kita langsung lanjutkan. Nah, ini enak, langsung berapa? 3 dikali 4 berapa? 12. 4 dikali 1 berapa? 4. Bisa nggak disederhanakan? Bisa ya. Ini dibagi 4, 3 dibagi 4, 1. Nah, ini kan 3 per 1. 3 per 1 itu sama dengan 3. Nah, gitu teman-teman. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Boleh ya, japri di WA atau tanya di grup, dipersilahkan. Bu, contoh lagi. Oke, semisal 3 per 8 dibagi 2 per 5. Oke. Kita kerjakan seperti tadi. Bilangan yang pertama atau pecahan yang pertama tetap kita tulis terlebih dahulu ya. Kemudian beri tanda silang. Setelah beri tanda silang, balik yang pembilang tadi jadi penyebut, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau tadi 2 per 5 berarti di sini berapa? 5 per 2. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 5, 15. 8 dikali 2, 16. Bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa ya. Oke, kalau tidak berarti hasilnya 15 per 16. Itulah untuk materi pecahan awal, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, kita lanjut cara mengubah pecahan itu menjadi berbagai versi. Oke, siap? Oke, sebelum kita masuk ke cara mengubah pecahan campuran menjadi biasa dan sebaliknya, persen, desimal, Bikti ingatkan sekali lagi untuk cara menyederhanakan pecahan. Nah, cara yang pertama, ini soal yang pertama ya. 2 per 8, ini gini nak, kalau yang pembilang dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Misal ini dibagi 2 berapa hasilnya? 1 kan? Dibagi 2 hasilnya 4. Kalau ini sederhana, kalau kita panjangkan kan 2 per 8 dibagi 2, jika dibagi 2 hasilnya 1 per 4. Nah sekarang ini kalau dibagi 2 hasilnya 1 kan? Kalau dibagi 2 hasilnya kan 3. Ini cara panjangnya berarti bagaimana? Ya 2 per 6, ini dibagi 2, ini dibagi 2, 1 per 3. Ini juga dibagi 4, 1 dibagi 4, 3. Mari kita lihat. Ini kan 4, 12 kan, dibagi 4 dibagi 4, 1 per 4. 1 per 3. Gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang pertama ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita lihat dulu. Di sini Bikti punya angka 1, 2 per 5. Nah, 1, 2 per 5 itu sama saja seperti ini. 1, ini berdiri sendiri, ditambah 2 per 5. Kalau 1 kan hasil dari 5 per 5. 5 per 5 kan dibagi 5, 1, dibagi 5, 1. Kalau 1 per 1 kan sama dengan 1 kan? Ya kan? Kemudian ini kan 2 per 5. 5 tambah 7, 5 tambah 2, 7, 5 tambah 5. Kemudian ini kan sama ya, 5. Atau cara yang kedua, kalau Bikti sering pakai cara yang kedua. Jadi langkahnya kalau ada soal seperti ini caranya seperti ini. Penyebutnya di sini dikalikan ke sini. Ini kali. Ya, 5 dikali 1, 5. Kemudian setelah itu, ngeblur ya. Ini setelah hasilnya ini ditambah. Tambah 2. 5 dikali 1 berapa? 5 kan? Ditambah 2, 7. Sama kan? 7 per 5. Penyebutnya sama. Tidak berubah. Contoh lagi, oke. Misalkan 4, 3 per 6. Nah, ini bisa bikin dulu ya. Ini kan 4.
ditambah 3/6. Ini bisa Bikti sederhanakan menjadi ini dibagi 2. Dibagi 3 1, dibagi 3 2, ya kan? Seperti ini. Kalau kita pakai cara yang seperti tadi, berarti kan 4. Yang menghasilkan 4 itu kan berarti 26 dibagi 6. 24 dibagi 6, kan hasilnya 4, ditambah 3 1/2. Hasilnya kita samakan dulu penyebutnya. Atau kembali lagi ke tadi ya, kembali ke sini ya. Ini jadi 3/6. Nah, per 6 ini menjadi 24 ditambah 3, 24 tambah 3, 27. Nah, kalau kalian mau pakai cara yang Bikti tadi, yang seperti atas ini tadi, berarti kan caranya seperti ini. 4, 3/6. Nah, yang ke sini dikali 6 dikali 4, 24. Ya kan? 24 ditambah 3. Hasilnya 27/6. Kalian lebih praktis cara pakai yang mana? Silahkan. Kalau Bikti lebih merekomendasikan kalian menggunakan cara yang seperti ini. Arah ke sini dikali, kemudian ke atas ditambah. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang kedua, ada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau tadi kan pecahan campuran ke biasa. Nah, sekarang pecahan biasa ke pecahan campuran. Di sini Bikti umpamakan Bikti punya pecahan 8/5. Ingat, kalau dalam mengubah pecahan biasa menjadi campuran syaratnya 1. Ya. Syaratnya 1. Apa itu? Nah, syaratnya adalah pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, contoh ini kan 8/5. Pembilangnya kan lebih banyak kan? 8 dengan 5 kan lebih banyak 8. Ini tidak bisa ketika 5/8 mau kita jadikan ke pecahan campuran, itu tidak bisa, Nak. Jadi syaratnya yang paling mutlak adalah pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Langkahnya seperti apa? Kalau Bikti pakai cara seperti ini. Pembilangnya penyebutnya tulis di sini 5. 5 dikali berapa yang kira-kira mendekati dengan 8. Kalau dikali 1 kan 5 ya kan. Tapi kalau dikalikan 2 itu kan kelebihan. Hasilnya kan 10. Padahal mintanya cuma 8. Nah, berarti kan 5 dikali berapa? 1 kan. Kalau 5 dikali 1 kan baru berapa hasilnya? Baru 5. Nah, untuk mencapai 8 kurang berapa? Kurang 3. Jadi 5 dikali 1, 5 tambah 3 hasilnya 8. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kasih ke contoh lagi ya. Nomor 2, contoh nomor 2. 25/4 semisal. Ingat, penyebutnya tulis di sini. 4 tuh berapa sih dikali berapa supaya bisa mendekati angka 25? Kalau dikali 1 kan baru 4, kali 2 baru 8, kali 3 baru 12, kali 4 16, kali 5 20, kali 6 24. Nah, ini kan mendekati. Kalau nanti dikalikan 7 kan sudah 28 melebihi. Nah, berarti yang mendekati adalah di sini 6. Ya kan? 4 dikali 6 hasilnya 24. Untuk mencapai 25 kurang berapa toh? Kurang 1. Coba kita cross check dengan cara yang ini tadi. Dengan cara ini kali ini tambah ini. 4 dikali 6 24 ditambah 1 hasilnya 25/4. Oke, caranya seperti itu ya. Oke, masih semangat kan? Kita lanjut untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini masih banyak loh pelajaran yang harus kita pelajari, jadi tetap harus semangat. Oke, baik, lanjutkan ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perlu kita ketahui di sini kalau pecahan desimal yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya itu ada penyebut per 10,
100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, dan seterusnya. Nah, tekniknya bagaimana? Jika per 10 itu ada satu angka di belakang koma. 100 ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau 1000 ada 3 angka di belakang koma. Maksudnya bagaimana sih Bu ini tuh? Oke, semisal ya, ini kan di sini. Misalkan Bu Iti mau menuliskan 3 per 10, yaitu ya berarti 0,3. Kemudian misalkan Bu Siti menyebutkan di sini adalah 3 per 100. Ya berarti 0,03. Kemudian di sini 3 per 1000. Berarti di sini 0,003. Nah, 3 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Nah, ini kan enak ya kalau semuanya per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana Bu jika pecahannya itu tidak per 10? Per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh ya, ini nomor 1. Di nomor 1 ini kan 2 per 5 ya. 2 per 5 itu kan bukan per 10. Nah, caranya adalah bagaimana? Kita tulis seperti ini dulu, ya. Kemudian di sini beri tanda kali. Yang menjadi acuan adalah seperti ini. Kalau penyebutmu ini kamu kalikan ke mendekati 10, ini kan bisa kan ke 10, ya kan? Daripada ke 100 kan lebih dekat yang 10. 5 tuh dikali berapa sih biar menjadi 10? Kita kalikan 2 kan? Kita akan kalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Nah, 5 dikali 2 kan 10. 2 dikali 2 kan 4. Ingat, tadi kalau 4 per 10 kan berarti berapa? 0,4. Satu angka di belakang koma. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Kita tulis seperti ini. Kita kalikan. Nah, 4 dikali berapa sih yang bisa mendekati per 10, per 100, 1000? 10 kan nggak bisa ya. Berarti per berapa? Per 100 kan? Nah, kalau supaya menjadi hasilnya 100, berarti 4 tuh dikali berapa? Kalikan 25. Ingat tadi kalau bawah dikalikan 25, atas juga harus dikalikan 25. Nah, ini berapa? 75. Ingat, ini kan per 100, kalau 4 per 100 berarti 2 angka di belakang koma, berarti 0,75. Sekarang kita coba lanjut untuk ke contoh yang nomor 3. Ini 5 per 8. Nah, ini kan kalau 8 dikali supaya menjadi 10 kan nggak bisa. Dikalikan untuk menjadi 100 juga tidak bisa. Nah, bisanya per berapa? Per 1000. Nah, per 1000, 8 itu berapa sih dikalikan supaya bisa menghasilkan 1000? Ini 125. Kalau bawah dikalikan 125 berarti atas juga dikalikan 125. Si pembilang tadi dikalikan dengan 125. Hasilnya berapa? 5 dikali 125 hasilnya 625. Ingat, per 1000. Kalau per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma, menjadi 0,625. Nah, khusus untuk yang contoh nomor 4 ini sedikit berbeda perlakuannya. 3 itu tidak bisa kalau mau menjadikan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti kita pakai teknik porogapit atau pembagian. Nah, pembagiannya bagaimana? Ya, 2 per 3 ini kita bagi. Artinya kan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3. Oke, sekarang kan 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Kalau 2 dibagi 3 tidak bisa, di sini tulis 0. Ya. 0 dikali 0 hasilnya kan 0, ya kan? 2 turunkan, pinjam 0. Kalau pinjam 0, sini kasih koma. 20 dibagi 3 yang mendekati berapa? 6, ya kan? 6, maksudnya 18, tapi kan di sini hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya berapa? 18. Ini 2. 20 dibagi ini berarti 6. Ini 18 lagi dan seterusnya, sehingga ini pembulatan, ini hasilnya 18 ya. Hasilnya 20 lagi. Nah, kalau seperti ini berarti ini pembulatannya ke 7. Kan di atas 5 ya. Berarti di sini adalah 0,667. Nah, caranya seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk
materi yang selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen itu per 100 ya. Nah, contohnya caranya bagaimana? Langsung saja ke caranya ya. Berarti di sini punya pecahan 1/2 atau setengah. Nah, ini 1/2 ini kita kalikan dengan 100%. Nah, caranya bagaimana? Ini dibagi 2 hasilnya kan 50. Ini dibagi 2 kan 1. 1 dikali 50 kan 50. 50 berapa? 50%. Atau 50/100. Nah, sekarang ini yang selanjutnya. 2/5 dikali 100%. Ini dikali bagi ini. Ingat ya, kalau di sini dengan ke sini itu dibagi. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, hasilnya berapa? 20 kan? Nah, berarti kan 2 dikali 20 hasilnya 40%. Kemudian 7/25. Ingat kalau misalkan di sini nanti pecahannya bisa disederhanakan, bisa kalian sederhanakan terlebih dahulu. 7/25 dikali 100%. Dibagi 25 kan 1. Dibagi ini 100 dibagi 25 kan 4. 7 dikali 4 hasilnya berapa? 28%. Nah, gitu caranya. Untuk yang selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kan Bukti punya angka 20%. Kalau 20% itu kalau kita notasikan seperti ini, 20/100. Nah, 20/100 ini, kita tulis di sini ya. Kalau tadi kan kalau kita mau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal kan dikali ya. Nah, sekarang kita bagi. Kita bagi supaya hasilnya yang paling sederhana antara pembilang dan penyebut sama dibaginya. Ini Bukti habiskan dibagi 20, ini juga Bukti kalau atas dibagi 20, bawah juga harus dibagi 20. 20 bagi 20 kan 1. 100 dibagi 20 kan 5. Berarti berapa hasilnya? 1/5. Kemudian yang ini. 48/100 sama dengan 48 ini kan nggak mungkin Bu kalau dibagi 48. Kita coba bagi 2 dulu, kemudian kalau masih bisa dibagi seterusnya. Kalau ini langsung bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4, bawah juga dibagi 4. Hasilnya berapa? 48 dibagi 4 hasilnya 12. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Bisa disenarkan? Sudah tidak bisa disenarkan. Oke, kita lanjutkan ke 150/100 sama dengan 150, 100, ini dibagi berapa? 50, 150 dibagi 50, 3, 100 dibagi 50, hasilnya 2. Nah, coba ini kita jadikan kepecahan campuran. 3/2, berarti kan ini 2, ini 1, ini 1. Gitu anak-anak caranya. Kita lanjut untuk satu kali pembelajaran, yaitu tentang mengubah desimal menjadi persen. Langsung saja ya. Mengubah Nah, untuk matematika ini materi yang terakhir untuk hari ini. Jadi tetap semangat ya. Oke, fokus. Mengubah desimal menjadi persen. Nah, kalau desimal tuh yang ada koma-komanya ya, nah ya. Kalau persen itu yang ada tanda seperti ini. Per 100 maksudnya. Kalau pecahan campuran yang seperti ini, pecahan biasa yang seperti ini. Ini yang desimal. Nah, cara untuk mengubah menjadi pecahan desimal menjadi pecahan persen. Oke, caranya seperti ini. 0,4 dikali 100. Kenapa harus dikali 100, Bu? Ya, karena kan mintanya kan persen. Berarti 40/100 dikali 100% sama dengan ini coret, berarti hasilnya 40%. Atau boleh kalian seperti ini. Ini kan 0,4 ya. Kalau 0,4 kan satu angka di belakang koma, berarti kan 4/10. Ya, 4/10 dikali 100. Misalkan seperti ini. Ini dibagi 10 1, dibagi 10 kan 10, 4 dikali 10 kan 40 ya kan. Nah, sekarang yang ini kita coba 6,25.
6,25 itu kalau kita jadikan ke pecahan biasa menjadi 625 per 100. Nah, kita kalikan 100%. Kita coret-coret tinggal berapa nak? 625%. Mudah kok caranya. Kalau kalian mau belajar dan mengikuti setiap penjelasan. Oke, sekarang ini 0,425. Ini gimana? 425 per berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti per 1000 dikali 100%. Dibagi 100, 10 dibagi 100. Ini 1. Ya, terus bagaimana? 425 dibagi 10 kan hasilnya 42,5%. Nah, itu tadi untuk pembelajaran matematika kita hari ini. Nah, karena kalian sudah mengikuti penjelasan Bu Iti dari awal sampai dengan akhir, coba kalian untuk meringkas, merangkum materi yang sudah Bu Iti terangkan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran dan sebaliknya, kemudian pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya, persen dan sebaliknya, dan seterusnya. Silakan kalian catat di buku pelajaran matematika supaya kalian lebih mengerti dan lebih paham. Jika masih ada kesulitan, boleh silakan bertanya. Nah, coba kalian untuk mengerjakan yang halaman 32, nomor 26 sampai dengan nomor 30. Kalau masih ada kesulitan, boleh bertanya.